Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnoldus Jansen. Saya kelas 10C. Kali ini saya akan membahas tentang dampak sosial informatika pada aspek ekonomi dan aspek hukum. Yang pertama, aspek ekonomi. Industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang sejak ditemukannya komputer. Mula-mula, perusahaan perangkat keras, mainframe, dan mini komputer yang muncul, misalnya IBM, Hitachi, Univac, dan berbagai merek lainnya. Kemudian, dengan lahirnya personal komputer dan diikuti dengan laptop, tablet, serta telepon pintar, industri perangkat keras mulai tumbuh, bukan hanya komputer, tetapi juga semua peripheral seperti printer, alat input atau output lainnya. Industri perangkat keras melahirkan industri manufaktur perangkat keras. Sayangnya, di Indonesia masih dalam tahap perakitan. Berbeda dengan industri manufaktur perangkat keras, makin banyak diciptakan perangkat lunak, apalagi dengan makin murahnya komputer dan perangkat lain sampai dengan telepon pintar. Perangkat lunak makin banyak menunjang kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang. Perangkat lunak diperlukan menunjang kehidupan sehari-hari, misalnya untuk berkomunikasi dan unjuk diri di dunia digital, edukasi, perdagangan, atau bisnis. Inovasi di abad digital melahirkan bisnis bidang teknologi informasi yang makin dibutuhkan. Hampir semua sektor pemerintahan dan bisnis mengubah cara berbisnis dengan menyediakan jasa layanan online. Anak-anak muda yang kreatif menumbuhkan perusahaan-perusahaan dari garasi yang melahirkan perusahaan raksasa di bidang teknologi informasi seperti Microsoft, Apple, Google, dan Facebook. Pertumbuhan yang pesat tersebut diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat atau biasa disebut value dari teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudahan dan keterhubungan yang dimungkinkan dengan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar manusia. Di sisi konsumen, value tersebut dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Pada dasarnya, value tersebut berupa suatu kemudahan dan kenyamanan untuk melakukan setiap aktivitas atau suatu aktivitas, serta kemudahan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan pihak yang menawarkan layanan. Pada sisi hubungan sesama manusia, media sosial menjadi tidak terpisahkan dengan kehidupan. Berikutnya, dampak sosial informatika pada aspek ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, pengeluaran lebih sedikit. Yang keenam, harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Yang ketujuh, bisnis yang berbasis TIK atau biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Jadi teman-teman, dengan teknologi informasi atau komunikasi akan mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau dalam perorangan. Yang kedelapan, pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis, antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Yang kesembilan, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Jadi teman-teman, ketika kita menggunakan teknologi canggih atau teknologi informatika itu, kita bisa mengakses internet atau kita bisa memperluas atau menjangkau pasar itu dengan melalui internet. Yang ke-10, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Berikutnya, dampak negatif sosial informatika dalam aspek ekonomi. Yang pertama,
terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi, ini bisa menyebabkan dampak bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kemampuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif boros, dan memiliki jalan yang pintas yang bermental instan. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Jadi, terdapat juga dampak negatif dalam hal jual beli di mana terjadi penipuan. Yang keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Yang kelima, resistensi membeli secara online. Yang berikutnya, aspek hukum. Perangkat lunak merupakan hasil buah pikir atau karya intelektual manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, perangkat lunak harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Sayangnya, karena bentuknya yang berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk diperoleh melalui cara yang tidak legal atau tidak benar secara hukum, atau dengan istilah umumnya ialah melalui pembajakan. Perlu ditekankan bahwa melakukan pembajakan perangkat lunak itu tindakan melawan hukum. Untuk dapat memahami hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap suatu perangkat lunak, kita perlu melihat jenis lisensi apa yang disediakan oleh pembuat perangkat lunak tersebut. Yang pertama, lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengikat. Sesuai namanya, lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. Pengguna hanya diperbolehkan menggunakan perangkat lunak setelah membayar suatu harga tertentu kepada pembuat perangkat lunak. Yang ke-B, lisensi gratis. Sebagian perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu yang disediakan oleh penggunanya. Meskipun perangkat lunak tersebut disediakan secara gratis, bukan berarti tidak ada batasan yang diatur dalam lisensinya. Yang ke-C, lisensi open source. Lisensi open source adalah lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Yang ke-D, lisensi dominan publik. Lisensi dominan publik adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan atau oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan, menggandakan, dan mendistribusikan ulang ataupun mengubah kode programnya tanpa ada batasan. Berikutnya, dampak positif sosial informatika dalam aspek hukum. Yang pertama, membantu menguatkan supremasi hukum. Yang kedua, membantu meningkatkan sistem demokrasi yang dijalankan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan tuntunan dilaksanakannya hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, membantu menyiarkan kebijakan dan aturan dari pemerintah pada rakyat secara luas. Yang kelima, menguatnya regulasi hukum. Yang keenam, memperketat pengaturan berlandaskan hukum. Yang ketujuh, mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai hukum. Jadi, melalui teknologi informatika, masyarakat lebih mudah untuk memperoleh informasi mengenai hukum. Yang kedelapan, membantu terkuaknya kasus yang merugikan, misalnya kasus kejahatan yang menjadi viral dan mendapat dukungan masyarakat. Jadi, melalui informatika atau melalui teknologi informatika, masyarakat bisa mengetahui berita-berita terkait kasus-kasus yang merugikan. Yang kesembilan,
media bagi rakyat untuk menyampaikan suara terhadap kinerja lembaga hukum. Jadi, melalui teknologi informatika, masyarakat bisa memberikan aspirasi atau memberikan suara, baik berupa kritikan atau saran terhadap kinerja lembaga hukum dengan jarak jauh atau secara online. Yang ke-10, membantu merekam dan menyimpan suatu perkara untuk dijadikan alat bukti hukum. Jadi, melalui teknologi informatika, kita dapat menggunakan teknologi tersebut untuk merekam atau menyimpan suatu perkara yang bisa dijadikan atau alat bukti hukum. Yang berikut, dampak negatif sosial informatika dalam aspek hukum. Yang pertama, banyak muncul kabar bohong atau hoax yang merugikan. Jadi teman-teman, semakin majunya teknologi, tetapi menyebabkan semakin naiknya atau semakin bertambahnya berita bohong, baik dalam media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, munculnya berita yang bertujuan adu domba atau adu domba antar golongan. Jadi, dengan teknologi informatika, banyak juga berita yang bertujuan untuk menyebabkan adu domba antar golongan. Yang ketiga, munculnya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat. Yang keempat, mengikis sikap toleransi antar umat beragama yang memicu kekerasan. Kebanyakan saat ini, banyak yang menggunakan teknologi untuk menyebabkan menurunnya toleransi antar umat beragama, baik itu melalui media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan tindakan kejahatan dunia maya seperti peretesan dan pencurian data. Jadi, saat ini juga banyak orang yang melakukan peretesan atau pencurian data melalui teknologi. Yang keenam, muncul kasus perundungan siber atau cyberbullying. Jadi, semakin majunya teknologi bisa menyebabkan semakin naiknya kasus bullying. Yang ketujuh, banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Kebanyakan saat ini, banyak yang melakukan pelanggaran hak cipta, baik itu mengcopy hak cipta seseorang melalui atau yang ada dalam teknologi, misalnya dalam handphone atau dalam perangkat lunak. Yang kedelapan, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di media online. Yang kesembilan, munculnya kasus predator anak, yaitu orang dewasa yang suka mengincar anak-anak untuk diculik karena marak orang tua mengunggah foto anak mereka di sosial media. Jadi, kebanyakan kali ini banyak orang mengincar anak-anak itu dengan cara mencari informasinya itu melalui unggahan orang tua itu dalam bentuk foto maupun video di sosial media. Yang ke-10, maraknya kasus penipuan berbasis online yang memicu perancangan undang-undang perlindungan di dunia maya. Baik, sekian presentasi dari saya berkaitan dengan dampak sosial informatika dalam aspek ekonomi dan hukum. Semoga bermanfaat bagi kita semua.